disambungkan oleh keinginan busuk dari kekuasaan untuk merampas hak-hak rakyat. Jangan berbohong, para ahli sudah meminta itu, jurnalis meminta tidak mendapatkan. Jangan berbohong kepada publik, kasihan rakyat ini, kasihan negara ini loh. Kalau kebijakan teknis tidak mau lihat detail, pakai apa? Kawan-kawan, saya menyampaikan penghargaan, hormat saya sedalam-dalamnya untuk kawan-kawan yang telah menunjukkan persatuan pada hari ini. Sejak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menjadi polemik dan dikritik banyak pihak, perempuan yang satu ini menyeruak dan berada di garis depan menyuarakan penolakan. Ia tidak hanya turun aksi bersama demonstran menolak Undang-Undang Ciptaker, ia bahkan kerap terlibat debat panas dengan mereka yang pro Undang-Undang Ciptaker seperti staf sus Presiden bidang komunikasi Fahrul Rahman. Bahkan ia pun juga berani mendebat Menkominfo Johnny G. Plate. Padahal dalam RUU yang lain saja, rakyat bisa mengakses kepada pemerintah. Draft pemerintah itu bisa diakses rakyat biasanya. Kenapa Omnibus tidak bisa? Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa kami tidak bisa mendapatkan draft? Orasi-orasinya dan keberaniannya dalam debat kerap membuat sosoknya semakin banyak diperbincangkan. Siapa sih sebenarnya perempuan yang satu ini? Ia adalah Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang lahir di Bitung 26 November 1977. Ia bernama Aspinawati. Aspinawati merupakan seorang pejuang dan advokat hak asasi manusia yang konsisten memperjuangkan hak-hak kaum minoritas yang tertindas dan para pencari keadilan. Perempuan yang akrab disapa Aspin ini berhasil lulus di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan bergabung di LBH Jakarta pada tahun 1999. Pada tahun pertama ia bergabung di LBH Jakarta, Aspin menjabat sebagai asisten pengacara publik. Saat itu ia sempat pesimis karena advokasi yang dilakukan tidak mampu memberi keadilan seperti yang diharapkan. Tapi dia tidak mau meninggalkan tugas di LBH karena tidak ingin para korban yang menjadi kliennya merasa dikhianati. Hal itulah yang mendorong Aspin terus menjadi pengacara publik di LBH Jakarta sampai 9 tahun. Selama mengabdi di LBH Jakarta, telah banyak kasus yang ditangani Aspin, mulai dari isu perburuhan, sengketa tanah, kebebasan beragama dan berkeyakinan hingga kekerasan seksual. Tantangan yang dihadapi dalam mendampingi kliennya biasanya terkait pandangan masyarakat seperti demonstrasi buruh yang dianggap merugikan, padahal menurutnya posisi buruh sebagai korban yang terabaikan hak-haknya. Aspin melihat ada ancaman yang berpotensi memukul mundur demokrasi Indonesia seperti adanya pembubaran pemutaran film, diskusi dan peluncuran buku, serta pelarangan demokrasi dan tuduhan makar. Tapi menurutnya masih ada keinginan pemerintah untuk memperbaiki hal itu. Pada kasus pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, Aspin memandang rakyat akan dirugikan karena banyak ketidakjelasan peraturan dalam undang-undang itu sendiri yang nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah dan memungkinkan disusupi kepentingan pihak selain beberapa pasal yang dinilai memang merugikan rakyat dan menguntungkan pihak tertentu. Bahwa persatuan rakyat bisa terjadi dan Indonesia bisa dipimpin oleh rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan hanya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.